Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hani Afifah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM 19010260081. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat contoh logo dari Honda menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat file baru terlebih dahulu. Kemudian, lanjut untuk membuat logonya, kita buat bentuk dasar di sini, kita klik di rectangle tool atau bisa tekan F6 di keyboard masing-masing. Ini kita buat bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita klik di shape tool atau tekan F10. Ini kita buat bentuknya pada bagian ujung itu melengkung. Nah, setelah itu kita posisikan terlebih dahulu untuk mempermudah. Lalu kita klik lagi di bagian rectangle tool. Oh ya, sebelum kita klik di rectangle tool, ini kita posisikan dulu, kita rotate atau kita putar. Kita bisa sesuaikan di sini, contohnya 33,1. Seperti ini. Kemudian kita klik rectangle tool. Kita buat bentuk persegi panjang. Kita posisikan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memotong bagian objek yang tidak diperlukan. Kemudian kita select semua objeknya. Kita potong di sini menggunakan back minus front. Nah, ini akan membentuk objek seperti ini. Lalu kita klik di sini rectangle tool, kita buat lagi objek lagi. Kita buat objek bentuknya seperti ini. Kemudian kita rotate, kita putar di sini 348,4 untuk contohnya seperti itu. Nah, ini langsung aja nih posisinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bagian yang dipotong. Ini kita klik, kita select semua objek, kita klik bagian ini, back minus front. Nah, ini akan membentuk objek seperti ini setelah dipotong. Lalu objek ini kita copy, kita paste. Kita paste menjadi 3, hingga menjadi 3 seperti ini. Nah, objek yang ini kita posisikan di bagian sini. Kira-kira seperti ini. Lalu kita select semua objek, kemudian kita potong. Lalu kita posisikan objek yang ini di sini. Kira-kira seperti ini bentuknya. Ini kita klik objek yang ini saja nih, yang ini. Lalu kita klik di shape tool atau bisa tekan F10. Ini kita posisikan teman-teman bisa mengikuti saja nanti posisinya seperti apa.
Lalu ini kita select semua objeknya. Ini pertama kita sesuaikan dulu bentuknya agar seimbang letaknya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita select semua objek. Kita potong. Potongnya ini bagian yang tidak dibutuhkan, jadi kita bisa klik di sini, front minus back. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi objek. Di sini klik bagian rectangle tool. Kita buat bentuk persegi panjang seperti ini. Lalu kita copy paste objeknya. Hingga menjadi dua. Kemudian objek yang pertama ini kita klik di sini, kita buat ujungnya itu melengkung seperti ini kira-kira. Lalu untuk objek yang satunya itu kita posisikan di sini. Tapi sebelum kita posisikan lagi, kita perkecil dulu objeknya. Kita posisikan kira-kira seperti ini. Nah, kita klik objek yang ini dengan objek yang satunya ini. Klik objek, kemudian tekan shift di keyboard masing-masing, kemudian klik objek yang satunya ini. Lalu kita klik di front minus back. Nah, akan membentuk seperti ini objek baru. Kita posisikan di sini dan kita putar atau kita rotate. Di sini kita bisa klik di bagian angle of rotation. Kemudian bisa kita sesuaikan ukuran dari kemiringannya. Di sini bisa kita tulis contoh 21,5. Nah, kira-kira seperti ini kita posisikan. Lalu objeknya bisa kita copy, kemudian kita paste. Paste lagi hingga menjadi 3 seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian ini kita klik objek yang ini, kemudian tekan shift, kita klik objek yang besar ini. Kita bisa potong. Tadi kita potongnya menggunakan back minus front. Seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat perubahannya seperti ini. Nah, kemudian ini kita posisikan objek yang lainnya. Ini kita putar 15,6 untuk contohnya. Seperti ini kira-kira. Kita posisikan. Ini kita coba, di sini kita rotate lagi atau kita putar. Contoh 9,5. Jadi ini untuk menyesuaikan terlebih dahulu, nanti bisa kita potong selanjutnya. Nah, ini kira-kira segini. Jadi objek yang ini kita singkirkan dulu. Terus objek ini kita klik atau tekan shift. Kemudian kita klik bagian objek yang satunya. Yang besar kita potong back minus front.
Nah, ini akan membentuk objek seperti ini. Jadi bentuk tadi yang tidak dibutuhkan itu akan terpotong. Ini kita posisikan di sini. Ini sebelumnya tadi sudah kita rotate 9,5. Kita posisikan. Kira-kira seperti ini. Atau bisa disesuaikan lagi. Kita klik objek, tekan Shift di keyboard, ditekan saja, kemudian kita klik objek yang sebelumnya. Ini akan membentuk seperti ini. Lalu ini kita akan memotong objek lagi, kita menggunakan rectangle tool. Caranya kita buat persegi di sini. Kemudian kita bisa putar 15,8. Teman-teman bisa nanti mengikuti contoh. Kita klik enter. Kita posisikan letaknya untuk memotong objek yang tidak dibutuhkan. Kira-kira seperti ini. Kita klik objek yang ini, tekan Shift, klik objek yang satunya yang mau kita potong. Back minus front, kembali lagi di sini. Nah, ini ada yang belum kepotong, jadi ini kita bisa sesuaikan lagi agar benar-benar terpotong. Bisa perbesar. Klik, tekan Shift, klik objek. Nah, sudah terpotong, kira-kira seperti ini. Lalu kita bentuk ini, sesuaikan bentuknya. Caranya mudah. Ini tadi kita klik di sini bagian shape tool terlebih dahulu. Nah, setelah sudah seperti ini kita posisikan bentuknya, kita ubah sedikit. Kita klik pada bagian di sini convert to curves, atau bisa di sini smooth node, menggunakan smooth node. Kita posisikan kira-kira seperti ini. Ini kita delete terlebih dahulu titik ini untuk mempermudah nantinya. Kita delete di sini.
Nah, setelah sudah disesuaikan, ini kita bisa select semua objek, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ini nanti bisa kita kreasikan. Ini kita ubah dulu ukurannya. Nah, ini kita sesuaikan, ini kan masih belum seimbang. Kita bisa klik lagi di Shape Tool. Kita bisa seimbangkan dengan klik di sini. Nah, ini kita beri warna pada bagian objeknya. Setelah itu kita pindahkan terlebih dahulu objeknya. Kita buat di sini lingkaran menggunakan ellipse tool atau bisa tekan F7. Kita tekan Shift untuk mensimetriskan bentuk lingkarannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita copy lingkarannya. Lalu kita paste. Ini tinggal kita tarik aja keluar seperti ini. Jangan lupa tekan Shift juga. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita copy objeknya, objek yang baru kita buat tadi, dan kita paste. Sama langkahnya, kita klik di bagian sini, tekan Shift, kita tarik keluar seperti ini. Kita bisa perbesar untuk memudahkan penempatan objeknya. Kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita klik objek yang lingkaran pertama ini. Kita beri warna. Kita beri contohnya di sini warna merah. Oh, ini kliknya objek yang paling luar ya. Kita beri warna abu-abu. Ini kita klik objeknya untuk memindahkan di bagian belakang. Kita klik order, kemudian to back of page. Nah, seperti ini. Kita objek yang kedua ini kita beri warna hitam atau ya pokoknya menyesuaikan teman-teman. Kita klik lagi order to back of page. Oh enggak, ini gini. Ini lingkaran yang satunya nggak kelihatan ya karena garisnya warna hitam memang. Kita beri warna merah. Sebentar, kita beri warna merah. Seperti ini. Coba kita posisikan. Nah, seperti ini kira-kira jadinya. Lalu kita ubah objek yang merah ini, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita bikin transparansi dengan klik di transparansi tool. Kita klik transparansi, di sini di fountain transparansi. Lalu kita klik di bagian objek elliptical fountain transparansi di sini. Nah, nanti jadi posisinya di tengah gini. Kita klik di transparansi picker. Kita klik di sini. Di personal tadi bener. Kita klik ini coba. Jadi ini menyesuaikan teman-teman aja kreasi. Ini kita posisikan terlebih dahulu mungkin ya.
Ini kita bisa letakkan coba di sini. Nah, ini akan membentuk seperti ini. Warnanya sudah ditransparansi, tapi sebelumnya kita akan mentransparansi yang hitam. Caranya sama. Klik tengah. Ini kita sekreasi teman-teman aja nanti. Nah, jika kita posisikan ke kanan atau kita geser ke kanan, ini semakin transparansi, tapi kalau ke kiri, transparansinya akan hilang. Jadi ini kita sesuaikan aja. Dan ini yang sini juga sama. Ini kita buat yang tengah memang sengaja tidak kita transparansi atau transparansinya tipis. Jadi objek yang ini tadi itu masih ada garis di sini warna hitam nih, bisa kita perjelas. Nah, ini untuk menghilangkan garisnya kita bisa klik kanan dan klik di bagian none di sini. Untuk menghilangkan garis klik kanan. Setelah itu kita posisikan logo Honda ini di tengahnya. Ini kalau misalnya hilang seperti ini bisa kita klik seperti ini caranya. Klik kanan, kemudian klik order, dan di sini bisa in front of. Nah, ini bisa kita letakkan di bagian lingkaran sini. Seperti ini. Ini warnanya. Ini kita bisa sesuaikan di tengah. Kalian bisa menggunakan garis tengah, caranya gampang. Di sini di bagian view, di sini ada alignment guides. Nah, di alignment guides ini bisa kalian klik. Ini kalau misalnya kayak gini garis tengahnya hilang, jadi untuk memposisikan itu agak sedikit sulit buat di tengah. Tapi kalau misalnya menggunakan tadi alignment guides, ini kita klik, nah akan ada tanda centang seperti ini, berarti tanda garis bantunya itu ada gitu nih. Nah, ini bisa kita lihat nih, kita posisikan di tengah. Seperti ini kira-kira. Ini kita warnanya kurang gelap sedikit buat menyesuaikan aja. Nanti tapi menyesuaikan warna teman-teman aja, seperti apa warnanya, mau warna apa. Nah, saya warna seperti ini. Ini untuk garisnya warna hitam, terus kita bisa sesuaikan di sini contohnya 0,176.
Kemudian kita lanjut membuat tulisan Honda di bawahnya. Kita klik Honda, kita ketik maksudnya. Setelah itu, untuk hurufnya ini bisa kita sesuaikan. Di sini saya menggunakan huruf jenis Clarendon BLKBT. Ini bisa kita sesuaikan seperti ini. Lalu kita posisikan di tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Kita beri warnanya sama seperti logonya. Kemudian di sini ada garis sebenarnya. Kita beri garis, klik kanan. Nah, garisnya bisa kita pertebal. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini contoh dari logonya. Ini kita bisa posisikan di tengah. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Atau ini bisa kita ubah bentuknya. Lingkarannya kita perkecil. Kita select semua dulu untuk memperkecil semuanya. Dan kira-kira seperti ini. Ini akan menjadi contoh dari logo Honda. Jadi ini sekreasi teman-teman aja untuk lingkarannya, tapi kan logo asli Honda itu bentuknya seperti ini. Hanya seperti ini saja, tidak menggunakan lingkaran. Jadi bisa memposisikan. Ini kira-kira bentuknya kurang simetris. Kita hapus dulu ini. Coba kita hapus. Nah, ini agak sulit di sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini logonya. Ini tinggal teman-teman bisa ekspor atau disimpan. Ini seperti ini. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Ini kayaknya kurang ke tengah, bentar. Nah, ini buat contoh dari teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.